Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semuanya. Dan selamat malam juga bagi dosen kami, yaitu adalah Sir Rizky Hidayat MIKOM. Baik, pada malam hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu adalah tugas kreatif and critical thinking yang berjudul yaitu adalah mind mapping. Baik, saya selaku ketua, perkenalkan nama saya adalah Mirta Riazai dengan NIM 4421111. Saya Nisa Leovani dengan NIM 44210668. Saya Istomihi dengan NIM 44211312. Baik, di sini saya pertama akan menjelaskan yaitu adalah definisi mind mapping. Apa sih mind mapping itu? Mind mapping itu adalah salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara menetapkan informasi dalam bentuk grafis. Mind mapping dapat dipetakan menggunakan grafis percabangan gambar maupun kata kunci yang saling berkaitan dengan konsep atau ide utama. Jadi, mind mapping ini dirancang dalam bentuk grafis menggunakan garis percabangan, gambar, dan kode atau kunci tersebut. Baik, mind mapping akan membantu seseorang dalam berbagai hal seperti merancang berkomunikasi, mengingat sesuatu dengan baik, membuat seseorang lebih kreatif, dan menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran, serta mempelajari segala sesuatu dengan lebih cepat dan efisien. Jadi kegunaan mind mapping ini adalah lebih cepat menyelesaikan suatu masalah dengan secara kreatif, cepat, dan efisien. Baik, langkah-langkah membuat mind mapping ini ada 8. Yang pertama itu adalah pastikan peralatan sudah lengkap. Di sini kita sudah tahu apa saja peralatan tentang mind mapping. Yang pertama itu adalah kertas gambar persegi panjang, spidol berwarna, dan tentunya buku kertas dan karton. Baik, langkah-langkah yang kedua adalah tentukan tema mind mapping. Baik, tema kita harus membuat pertama itu adalah tema mind mapping dan kita letakkan di tengah-tengah. Kenapa kita membuat di tengah-tengah? Karena kepada otak kita untuk berkreasi menjabarkan suatu pikiran kita. Baik, langkah-langkah yang ketiga adalah pastikan untuk menempatkan tema besar di tengah-tengah kertas atau papan tulis Anda. Di sini tujuannya adalah untuk memudahkan kita menulis cabang-cabang yang lain secara dengan ide-ide yang telah kita pikirkan terlebih dahulu. Baik, langkah-langkah keempat adalah temukan hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis warna atau spidol, gambar, atau foto atau ide sentral. Yaitu adalah kita harus membuat suatu gambar bermakna 1000 kata dan itu membantu kita untuk lebih berimajinasi. Baik, langkah-langkah kelima itu adalah selain gambar, kamu juga dapat memanfaatkan penggunaan warna yang beragam. Di sini kita diterapkan untuk menggunakan warna. Kenapa kita harus membuat warna pada mind mapping? Karena untuk membuat peta pikiran kita lebih hidup, menambahkan energi kepada pemikiran kreatif dan menyenangkan. Baik, langkah-langkah yang keenam adalah gunakan garis melengkung. Kenapa kita tidak menggunakan garis lurus? Karena kalau garis lurus akan membuat otak kita lebih mudah merasa bosan. Kenapa menggunakan garis melengkung? Karena dapat menyenangkan bagi mata serta tidak menjenuhkan pikiran kita dalam membuat mind mapping. Baik, langkah-langkah ketujuh adalah dalam membuat mind mapping, gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Baik, kita di sini disuruh untuk membuat kata kunci tunggal, karena agar bisa membuat daya fleksibilitas kita, peta pikiran kita, saat menggunakan kata tunggal pada mind mapping. Baik, yang terakhir adalah langkah-langkahnya adalah jangan langsung membuat mind mapping di kertas. Baik, di sini kita tidak harus menggunakan mind mapping itu, kita tidak meletakkannya tidak harus yang sudah pasti atau di kertas. Kita terlebih dahulu harus menggunakannya itu dari kertas buram, kertas yang sudah kita sediakan. Setelah itu baru kita letakkan yang sudah pastinya atau sudah siap pada kertas yang sudah kita sediakan. Baik, konsep mind mapping dan gambar konsep mind mapping akan dijelaskan oleh partner saya, Kak Leo. Oke, saya akan menjelaskan mind mapping konsep dan gambar baju batik patchwork. Desain yang saya pilih yaitu simple dan trendy. Untuk bahannya ada katun, rayon, polister,
linen, dan kain perca. Untuk fungsinya, yaitu kegiatan resmi. Ada kondangan, kerja, pertemuan, atau formal. Untuk ukurannya ada small, medium, large, dan extra large. Untuk jenis-jenisnya ada long dress, kemeja, dan tunik. Target yang saya pilih yaitu ada target usaha yang jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendeknya mendapatkan penghasilan dari jualan online minimal 500.000 per bulan. Untuk jangka panjangnya memiliki beberapa cabang toko baju. Target customer-nya terdiri dari kelompok usia remaja dan dewasa. Untuk jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Pemasarannya yaitu target pasar dan media sosial. Terdiri dari Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk konsepnya saya pilih minimalis dan upcycling. Untuk advertorial akan dijelaskan oleh partner saya, Estomihi. Oke, saya akan melanjutkan ke bagian advertorial. Langkah-langkah pembuatan advertorial. Yang pertama menentukan judul advertorial, yang kedua mencari bahan-bahan advertorial, yang ketiga menyusun bahan advertorial. Langkah proses pengerjaan tugas. Yang pertama mencari ide, kedua mengumpulkan ide, ketiga berdiskusi di grup WhatsApp, yang keempat setuju akan ide. Kami memilih ide baju batik patchwork. Sini ada salah satu contoh iklan batik patchwork yang kami buat. Lanjut ke pembahasan batik patchwork. Batik patchwork atau kain perca. Kain perca adalah sisa potongan yang sudah tidak terpakai. Untuk pabrik atau konveksi, kain perca merupakan limbah yang dibuang dan sangat banyak. Kerajinan kain perca sudah ada sejak zaman Mesir kuno dan Cina kuno, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Seiring dengan bergulirnya waktu, masa abad ke-11 hingga ke-13, orang-orang Eropa yang berpindah ke Amerika sudah mulai mengenal teknik kerajinan perca ini untuk membuat berbagai kebutuhan rumah tangga termasuk selimut, baju, dan sebagainya. Pada akhir abad ke-18 hingga abad 19, para wanita mulai menemukan pola kombinasi dan bahan kain yang tepat untuk hiasan. Sejak itulah seni kerajinan perca mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia yang dibawa oleh para pengembara dan musafir. Manfaat kain perca: mengasah pengetahuan mengenai teknik jahit kain perca, menghemat biaya, menjaga lingkungan dari limbah. Banyak sekali kerajinan yang dapat dibuat dari kain perca, khususnya pernak-pernik dalam rumah tangga. Berikut beberapa kerajinan kain dari kain perca yang sering kita jumpai, antara lainnya itu dompet, bantal, selimut, karpet, boneka, hiasan dinding, bandana, hingga sofa yang dilapisi dengan kain perca sehingga menimbulkan keindahan tersendiri. Saat ini pembuatan kerajinan kain perca tidak hanya bertujuan dengan memanfaatkan kain limbah saja, tetapi dibuat untuk keunikan dan kenyamanan tersendiri. Bahkan sekarang kadang menggunakan bahan baru yang sengaja dipotong-potong sehingga menghasilkan karya yang berkualitas dan bernilai seni tinggi. Pembuatan produk dari kain perca ini merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan karena bisa memberi banyak keuntungan dengan modal yang sedikit. Berbagai motif yang unik juga membuat banyak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Sekian presentasi kami, saya kembalikan ke Ketua. Baik, sampai sinilah presentasi yang kami bawakan dari kelompok 1, yaitu tentang mind mapping. Kiranya dari presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita masing-masing. Mungkin dalam mempresentasikan tadi banyak sekali kekurangan yang kami sampaikan. Kami mohon dimaafkan, karena kita belajar dari kesalahan kita masing-masing pribadi. Baik, sampai sinilah presentasi yang kami bawakan dari kelompok 1. Selamat malam. See you next time.